Yang saya hormati Bapak Camat Kota Bondowoso beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota Bondowoso atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Pancoran, saya hormati, dan Ketua Panitia beserta anggota yang saya banggakan, dan tak lupa untuk para undangan pada pagi hari ini yang saya cintai. Pertama-tama perkenankanlah dulu saya memperkenalkan diri, karena di sini saya sebagai calon baru dari empat ipar saya ini. Beliau-beliau ini sudah pernah berpengalaman berkompetisi di pemilihan kepala desa tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di sini ada juga Bapak Jamilan sebagai panutan kita, karena beliau sudah 2 kali menjabat sebagai kepala desa di Pancoran ini. Dan juga Bapak Mahfud sudah pernah menjabat. Tentunya beliau sudah dikenal oleh masyarakat banyak, utamanya di desa Pancoran. Bapak Norman juga dulu sudah pernah menjalankan diri, dan Mas Ali juga pernah menjalankan diri. Tentunya mereka semua sudah dikenal oleh masyarakat di seluruh desa Pancoran. Sedangkan saya sendiri berangkat dari perangkat desa, dan pada tahun ini ada panggilan hati untuk menjalankan diri sebagai calon kepala desa. Mungkin punya tempat di hati masyarakat, karena niat dan tujuan adalah untuk memberikan yang terbaik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa Pancoran. Nama saya Muhammad Sugiono. Saya asli dari Pancoran. Saya lahir di Pancoran pada tanggal 1 Mei 1979 dari seorang ibu bernama Sauni dan almarhum Bapak Rahman. Asal usul saya, mbah saya berasal dari Widoro, mbah buyut saya dari Widoro, dan mbah saya menetap di Winikapung sampai dengan sekarang. Alhamdulillah dari lahir sampai sekarang saya tetap di Pancoran, kecil dan besar di Pancoran sampai dengan sekarang ini. Karena sangat penting identitas seorang untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat penting. Karena ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Dan juga sebagai acuan untuk menjadi seorang pemimpin, bibit, bebek dan bobotnya itu harus jelas. Bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana perilakunya di masyarakat. Karena apa yang akan dipergunakan sebagai pemimpin itu 6 tahun ke depan. Jadi nantinya seandainya kalau salah pilih akan bisa di kemudian. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk perkenalan. Berikutnya saya sampaikan visi misi apabila nanti saya terpilih sebagai kepala desa Pancoran. Visi misi calon kepala desa Pancoran nomor 2 Muhammad Sugiono. Pendahuluan. Program kerja merupakan acuan bagi suatu organisasi dalam inti desa dalam menjabarkan ide gagasan seorang pemimpin terhadap arah dan kebijakan pembangunan di desa. Mengidentifikasi masalah yang timbul di desa, mengakomodir kepentingan masyarakat, melakukan penggalian potensi yang ada, mencari penyelesaian melalui musyawarah khusus, kemudian musrembang des dan dituangkan dalam perjanjian des. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh aparatur desa. Kepala desa sebagai pimpinan harus tegas dan mengambil keputusan dan kebijakan demi kepentingan masyarakat, dan harus dapat menciptakan hubungan yang sinergis dalam lingkungan kerja. Juga harus membangun kemitraan yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Rakyat, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa kebudayaan berbadan pembangunan desa. Visi membangun desa Pancoran secara gotong royong
menuju rakyat yang berakhlakul karimah, berdaulat, berbudaya, jujur, adil, makmur, dan sejahtera. Misi yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan berintegritas. Akuntabel di sini yaitu setiap melakukan kegiatan penganggaran dan realisasinya kita harus transparan. Setiap kita akan melakukan penganggaran, kita harus bermusyawarah dengan tokoh desa ataupun lembaga yang menjadi mitra kita, utamanya itu BPD. Dan juga nanti untuk penyampaian laporan kita harus betul-betul transparan. Transparansi artinya yaitu kita tetap melibatkan tokoh-tokoh di desa tersebut. Terus yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat dalam pemerintahan untuk menjunjung tinggi martabat rakyat desa Pancoran dengan tanpa pandang bulu. Dari poin 2 ini, di sini saya akan menerapkan program di mana nantinya program ini bertujuan untuk memeratakan, tidak pandang bulu. Baik itu bukan pendukung saya maupun pendukung saya, kita harus sama-sama ratakan. Karena selama ini yang sering terjadi bukan di desa Pancoran saja, tapi rata-rata di semua desa, karena bukan pendukungnya itu biasanya dianaktirikan. Nah, melalui program unggulan saya ini, yaitu program unggulan 50 juta per RW, itu nanti akan saya anggarkan. Tiap RW akan mendapatkan anggaran 50 juta, baik itu bukan daerah pendukung saya maupun daerah pendukung saya. Anggaran itu nanti akan dituangkan baik dari pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan lain-lain sebagainya. Dan anggaran tersebut akan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat tersebut. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan atas kerja bagi seluruh perangkat desa. Perangkat desa merupakan ujung tombak yang paling utama dalam pemerintahan desa. Karena perangkat desa merupakan pembantu dari kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Selama ini pemerintahan desa, kebetulan karena saya sebagai perangkat desa, berjalan dengan baik. Cuma sistemnya harus diperbaiki. Sistem harus diperbaiki. Nanti kalau saya terpilih, sistem akan saya perbaiki. Yang bagus kita jalankan, yang tidak baik kita jadikan baik. Nomor 4, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai untuk kepentingan rakyat desa Pancoran. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai untuk kepentingan rakyat desa Pancoran. Sarana dan prasarana desa ini banyak mencakup berbagai aspek, utamanya di bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Nomor 5, mengatur dan melaksanakan perekonomian demi kesejahteraan rakyat desa Pancoran melalui pertanian dari bantuan-bantuan pusat dan daerah. Nah, di sini selama ini yang saya lihat untuk sektor pertanian kurang tersentuh. Terus untuk bantuan-bantuan dari daerah juga, dari pusat daerah juga kurang maksimal. Karena selama ini kita cuma mengandalkan dari dana desa saja. Sebenarnya untuk dari instansi pemerintah, baik dari dewan atau instansi yang lain, itu sangat banyak sekali. Bagaimana caranya kita nanti untuk menggali atau berkoordinasi dengan dinas-dinas tersebut agar bantuan-bantuan itu bisa juga turun di Pancoran. Nomor 6, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa Pancoran secara maksimal melalui BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Di sini BPJS dan Kartu Indonesia Sehat memang banyak kendala, karena selama ini pengaduan dari masyarakat itu BPJS-nya kadang tidak aktif, BPJS-nya kadang tidak bisa digunakan. Nah, dari itu apabila saya nanti terpilih akan memperjuangkan hal tersebut. Yang betul-betul mendapatkan haknya di bidang kesehatan akan diberikan haknya tersebut. Yang ketujuh,
meningkatkan kehidupan desa Pancoran secara berkala dalam segi keagamaan dan pendidikan formal dan informal. Dalam bermasyarakat tentunya kita inginkan akhlak kita akan lebih baik, karena akhlak itu salah satu pendorong untuk menjadikan kita, perilaku kita akan lebih baik. Nah, dasar dari akhlak itu yang kedua adalah dari segi keagamaan. Insya Allah kalau agama kita baik, anak kita juga ikut baik. Yang ketujuh, meningkatkan pelayanan publik dengan satu pintu dan berbasis online. Nah, di sini saya akan terapkan pelayanan berbasis online, baik melalui WhatsApp atau yang lainnya. Jadi untuk mereka yang punya kesibukan ataupun yang jauh, bisa melalui berbasis online tersebut. Jadi tidak perlu seandainya bisa sibuk, tidak perlu langsung datang kepada saya, cukup lewat WhatsApp. Nanti begitu sudah selesai, bisa langsung diambil. Itu salah satu program yang saya terapkan untuk segi pelayanan. Siapa saja yang minta pelayanan di desa, selesainya harus di desa. Tidak usah kemana-mana. Tidak usah kemana-mana. Nah, itu mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pemaparan visi dan misi ini dari calon kepala desa nomor 2 yaitu saya Muhammad Sugiono. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.